Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Kristiana dengan NPM 2578257. Kali ini saya akan mengerjakan tugas tentang video wrap up mini project 1. Untuk tugas ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester yang diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis dengan kemampuan analisis atau reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan di semester ini, pertengahan semester 2 ini. Nah, komponen yang wajib ada di video itu ada 2 bagian, yaitu bagian yang pertama ada demonstrasi dan validasi teknis, di mana mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun, serta menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, terus Best Practice, terus ada Python Essential 2, dan diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Seperti itu. Juga ada bagian kedua yaitu refleksi dan tantangan. Jadi langsung aja kita langsung saja kita ke version control Git and GitHub. Ada latihan pertama ya, minggu pertama. Di sini kita langsung buka aja. Nah, ada penugasan. Di sini kita membahas version control system. Version control system itu merupakan sistem yang menyatat setiap perubahan pada file proyek yang kita buat. Jadi seperti itu, atau source code-nya gitu. Nah, di sini kita juga pakai Git dan GitHub. Git itu dikenal sebagai distribusi di dalam sebuah database atau penyimpanan yang nggak cuman satu tempat aja gitu penyimpanannya. Jadi seperti ini, ada banyak tempat untuk penyimpanan di dalam Git. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk menginstalasi sebuah Git. Ada cara penginstalannya di HTTPS ini udah tersedia. Terus di sini kita melakukan konfigurasi awal. Yang kita isi itu ada username sama user email sama langsung saja kita coba buka command prompt-nya. Kita coba sebelumnya kita cek dulu Git version. Nah, kita di sini pakai 2.53.0.Windows 1. Terus kita cek git config list. Maka bakal keluar username sama user email yang udah aku masukin sebelumnya. Jadi seperti itu cara pengaplikasian ini git config list itu. Nah, di sini kita juga diperintah untuk membuat sebuah repository, di mana repository itu sebuah gudang penyimpanan yang ada di dalam sebuah Git. Nah, di sini kita kalau mau buat repository itu kita pertama masukin perintah git init, baru masukin nama foldernya. Habis itu di sini kita diperintah untuk di sini kan ada nih git init, nama project yang kita buat. Seperti itu bakal ada install empty git repository, itu berarti udah terbuat ya repositorinya. Nah, terus di sini juga kita diperintah untuk membuat sebuah file kosong. Nah, ada 3 buah file kosong. Habis itu kita bakal ngelakuin git status, git commit, git add,
terus git tag. Nah, di sini ada git status. Git status itu cara kita untuk melihat sebuah status repository yang ada kita yang sudah ada di dalam git kita tersebut. Di git tersebut kalau masih merah berarti dia tandanya belum tersimpan. Nah, caranya supaya tidak merah, kita masukkan perintah git add untuk menandai file yang berada dalam directory saat ini. Jadi habis di git status kita tandain. Habis itu git status lagi, baru dia menghasilkan ini udah baru kesimpan gitu. Apa yang udah kita ubah tadi bakal kesimpan ke dalamnya. Habis itu kita commit itu supaya kita tahu menjadi penanda kalau kita melakukan perubahan sesuai dengan perubahan yang kita mau kita tandain, jadi git commit seperti itu. Kita menjalankan perintah git log. Nah, git log itu supaya kita bisa tahu minimal 2 riwayat perubahan pada repository kita. Seperti itu. Habis itu kita lakuin git tag supaya git tag itu masuk ke dalam sini. Sebentar. Masuk ke dalam ini git tag itu supaya masuk ke dalam GitHub yang sudah ada di dalam GitHub-nya gitu. Jadi bakal masuk seperti ini. Habis itu kita push. Ini ada git tag-nya bakal keluar seperti itu. Nah, mungkin untuk git dan GitHub-nya nih ada git remote add. Ini cara GitHub remote lokal si repository itu gimana caranya supaya file-file yang udah kita buat itu ke-upload ke dalam repository GitHub yang sudah ada di sini nih. Nah, kayak gini nih. Kan ada nih keterangan mini 01 pesta Septiliana npm bakal nanti masuk ke dalam sini seperti itu. Habis itu kita git push. Setelah itu sudah mungkin seperti itu untuk bagian latihan 1. Nah, setelah itu kita masuk ke di sini kita masuk ke Zen of Python. Nah, di Zen of Python ini kita bakal tahu Python itu punya berapa bahasa. Nah, di sini Python itu punya 19 bahasa. Salah satunya beautiful is better than ugly. Nah, di sini kita bakal tahu tab 8. Untuk tab 8 itu fungsinya supaya penamaan kita di dalam kode-kode itu supaya rapi dan juga terstruktur kodenya. Tidak kalau ada kesalahan yang muncul gitu. Mencegah kesalahan yang muncul. Ini ada 3 jenis tab-nya, ada standard track, informational, pandai proses juga. Nah, coba kita cek. Kita ini pakai Python min-m flag. Nah, di sini
Nah, di sini kita itu menggunakan flag PEP-nya itu 7.3.0. Nih, PyCode stylenya 2.13.0, PyFlex-nya 3.40, Python-nya 3.14.3 di Windows. Seperti itu. Nah, setelah itu, nah di sini ada nih. Design of Python itu terdiri atas 19 kata-kata mutiara yang seperti tadi, yang merefleksikan filosofi pada program Python termasuk pedoman dan rencananya. Nah, salah satunya tadi ada beautiful is better than ugly. Kita bisa lihat aja ya di sini. Di sini ini kita bisa ngelihat kodenya yang tadinya ngelihatnya seperti kayak biasa aja atau acak-acakan kayak susah banget gitu buat dibaca. Jadi di sini ada beautiful is better than ugly. Jadi dia lebih kelihatan rapi, terstruktur dan juga mudah kita baca untuk barisan setiap kode-kodenya. Sama aja di sini jadi lebih jelas aja perintahnya. Seperti itu untuk flag 8 ini PEP 8 ya. Ini ada 19 kata-katanya. Nah, ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk validasi gaya penulisan. Ada rekomendasi yang tadi flag 8. Terus juga ada menggenerate dokumentasinya. PEP bisa juga kita menggunakan PyDocs. Nah, mungkin untuk yang kedua ini, tugas kedua seperti itu untuk pengertian design of Python dan flag 8. Nah, setelah itu, nah di sini kita akan melakukan mengerjakan proyek mini 1. Di sini simulator tugas automasi jaringan. Nah, di sini di dilaksanakan mulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Kita itu bakal ngebuat sebuah aplikasi simulasi otomasi jaringan menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini bisa berproses otomatisasi yang biasanya dilakuin pada sistem jaringan seperti itu untuk pengecekan perangkat, penjadwalan tugas jaringan, validasi konfigurasi, sama aktivitas sistem lainnya seperti itu. Nah, nih aplikasi yang bakal kita bangun pada mini project ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada CLI, terus kita juga memakai modul sama paket, terus ada string, daftar kampus, terus ada implementasi pemrograman berorientasi objek, pewaris, penanganan pengecualian, terus ada pemrosesan file, generator, iterator, sama fungsi lambda yang terakhir. Terus juga di sini kita bakal masukin identitas kita ke dalam file log seperti itu. Langsung saja di minggu ketiga ini kita akan membahas modul, paket, dan pip. Sebelumnya kita bahas dulu di bagian modulnya. Nah, package, modul, sama function itu jadi satu kesatuan di dalam ini. Nah, di sini kita bakal tahu nih, modul itu wadah yang berisi sebuah fungsi-fungsi. Nah, seperti ini. Di dalam modul kan ada fungsi. Nih kan modul itu kayak perpustakaan yang ada di dalam sebuah buku. Jadi di dalam buku itu ada
di dalam buku itu ada kelompokan fungsi-fungsinya. Nah, di dalam fungsinya itu dimasukin ke dalam modul yang di dalam modulnya itu ada fungsi-fungsi. Oh, gini aja. Nah, di dalam ini kan ada modul. Nah, ada modul nih. Nah, ada package and modul. Di dalamnya itu ada fungsi-fungsinya yang kayak contohnya manager, device, checker, init, seperti itu maksudnya. Nah, jadi untuk package, modul dan function itu seperti itu. Nah, ini paket. Dalam dunia modul, sebuah paket memainkan peran yang mirip dengan folder atau directory dalam dunia file. Nah, di sini import modul. Import modul itu untuk import modul itu supaya file yang kita buat di dalam file yang telah kita buat di dalam main itu bisa terimport bisa mengimport modulnya ke dalam Python-nya seperti itu. Nah, untuk modul package dan ini seperti itu ya. Pip tadi langsung saja kita ke 3. Nah, di sini ada deskripsi tugasnya, di mana kita bakal membuat kerangka dasarnya dulu dari aplikasi network otomasi task simulator. Ini kita masukin modul, package, sama pip-nya. Langsung saja kita cek di dalam sebentar. Etika sepertinya tadi sudah. Nah, seperti ini. Nah, struktur direktorinya ada dan package-nya itu kita bakal membuat sebuah package dengan nama NetOps. Terus pastikan di direktorinya itu diinisiasi sebagai package yang valid sesuai standar. Jadi di dalam sebelumnya di dalam sebelum di checker ini ada yang namanya NetOps. NetOps itu di dalamnya ada checker seperti itu. Nah, di kedua, modul simulasi status perangkat. Nah, di dalam ini, package NetOps itu ada sebuah modul dengan nama checker. Jadi, ini checker yang di dalamnya itu memuat ada up sama down. Di sini ada check router status sama ada check switch statusnya. Seperti itu sudah sesuai ya. Nah, di sini fungsinya itu untuk mensimulasikan pengecekan status router secara acak dan mengembalikan string up atau down. Sama aja ya, kalau yang ini untuk router, yang switch itu ya untuk switch. Nah, penggunaan pip dan library eksternalnya itu untuk melalui terminal digunakan untuk menampilkan tabel data secara rapi di modul utama. Ini modul utamanya ya. Ada identitas. Nah, di modul utama itu ada yang namanya menampilkan header berupa nama lengkap NPM dan juga nih nama lengkap NPM ada di sini, kita masukin. Habis itu kita melakukan import fungsi ke package NetOps-nya. Kita masukin import fungsinya. Habis itu kita buat menu CLI. Nih, menu CLI-nya ada di dalam sini. Di dalam menu CLI itu ada cek status router sama cek status switch dan juga ada keluar.
Nah, jadi setiap kali user memilih opsi 1 atau 2 panggil fungsi dari NetShop, bentuk tabelnya itu bakal rapi menggunakan library eksternal dari ini pip tadi, dari pip tadi seperti itu. Kita di sini pakai tabulate supaya rapi seperti itu. Nah, mungkin itu untuk tugas ketiganya. Kita bakal lanjut ke berikutnya. Kita di sini habis itu kita bakal masuk ke minggu keempat, yaitu string dan pengecualian. Di sini ada string, di sini ada karakternya, terus ada kode-kode karakternya seperti itu. Jadi kita bisa tahu loh apa aja kode-kodenya dan karakter apa aja yang kita pakai seperti itu. Nah, untuk praktikumnya, di sini kita akan melakukan praktikum menggunakan kita bakal tambahin refactoring menambahkan string, list, method, sama exception. Di sini kita akan membangun simulator automasi yang ada di minggu 3. Di sini kita masukin inventory yang valid sebelum melakukan eksekusi dengan menambahkan fitur supaya perangkatnya itu tahu kita masukin nama perangkat atau IP address-nya menggunakan manipulative string. Untuk ini apa sama kita juga bakal merekam seluruh aktivitas yang udah kita lakuin di dalam sebuah listnya. Dan di sini juga kita ada exception handling menggunakan try except supaya programnya itu tetap jalan aman tanpa terhenti secara tiba-tiba atau crash. Itu fungsinya exception. Nah, kita lihat untuk projectnya sebentar. Oke. 4 ya. Ini untuk coba kita download. Bentar ya. Nah, di sini ada initnya. Nah, untuk instruksinya di sini kita bakal nambahin list atau inventory dan riwayatnya dalam modul main. Nah, di sini ada register device sama task history. Nih, kita nambahin register history sama register device sama task history-nya. Supaya bakal nyimpan IP sama riwayat lognya. Terus menu CLI-nya kita tambah. Tadinya ini kita tambah lihat riwayat automasi untuk di bagian menunya. Nah, setelah itu kita validasi list dan error handling pada menu kedua. Di situ tuh 2 dan 3 cek terlebih dahulu apakah register device-nya kosong. Terus kalau misalnya kosong, sistem bakal tolak inventory perangkat masih kosong. Kalau misalnya
dan menu bakal kembali sendiri. Nih, di bagian menu-menunya ini ya, sini dia. Kita menolak inventory perangkat masih kosong, jadi dia bakal balik lagi ke menu awalnya seperti itu. Ada register device. Nah, di sini ya, penggunaan try except-nya seperti itu. Untuk menghandling errornya tadi supaya balik lagi ke menu awal. Nih, ada memodifikasi fungsi pengecekan pada checker. Buat simulasi portabilitas kegagalan koneksi, berikan nilai peluang, contohnya 20%. Nah, untuk jadi dia bakal keluar sesuai peluang yang sudah kita tambahkan. Connection destination has honorable. Ada di sini. Nah, nih peluangnya ya. Ada 0,2 atau 20%, dan nanti dia bakal masukin perintah connection timeout, destination host honorable gitu. Terus di menu main tadi ada pembungkus memanggil fungsi package pengecekan tersebut dengan blok try except. Ini fungsinya untuk try except itu ya, buat manggil fungsi terus dicek lagi. Nah, terus jika exception terjadi, tangkap pesannya, cetak pesan peringatan sensor rusak ke layar, lalu catat kejadian tersebut ke dalam task history. Task history-nya tadi, ini fungsinya untuk dia ngecek ini. Nah, mungkin seperti itu untuk refactoring yang yang keempat. Langsung kita balik lagi ke sini. Kita ke latihan 5. Di latihan 5 ini kita bakal berorientasi ke dalam objek. Nah, di 5 ini kita bakal masukin kelas, objek, sama atribut. Ada metode juga yang bakal kita terapin untuk merancang cetak biru atau blueprint-nya. Nah, di sini ya, untuk melakukan refactoring pada aplikasi simulator, terus juga ada kita di sini udah mulai menggunakan OOP. Oke, kita udah pakai ini OOP. Oke, kita ke lab 5. Sebentar ya. Nah, untuk kodenya kita akan membuat blueprint kelas atau konstruktor, di mana di dalam package NetOps itu kita buat sebuah modul baru bernama device. Ini ya, device ini modul baru. Terus di dalam device itu ada yang namanya network device. Nih, network device yang di dalamnya itu ada bakal input hostname sama IP address.
Nah, ada untuk menginstalisasi atribut dari objek ini namanya atributnya, yaitu hostname sama IP address itu. Nah, di konstruktornya itu ada di sini juga ada perangkat yang dinamakan noun. Misalnya self statusnya itu noun. Sebentar. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bakal membuat metode atau perilaku objeknya. Kita pindahkan logika simulasi pengecekan koneksi dari modul checker menjadi sebuah metode di dalam kelas network device. Tadinya ini kita masukin ke dalam kelas ini. Bagian up sama down-nya. Network device-nya. Terus ada metode yang bertugas buat ngebaruin lagi atribut yang ada jadi up, down, timeout sama terjadi exception-nya. Up, down, sama timeout ya. Timeout-nya. Yang dia itu ngecek terjadi dalam exception-nya. Terus kita refactoring model utama. Jadi seperti ini refactoringnya. Pada menu ini kita tambahin perangkat jaringan, ubah agar program meminta 2 input hostname dan IP address. Jadi di sini tambah perangkat jaringan, ada hostname dan IP address. Nanti dimasukin outputnya ya, nih. Masukin outputnya, di input dulu. Nah, habis itu kita bakal gunain kedua input tersebut untuk menciptakan sebuah objek. Nah, jadilah network device. Habis itu ada list register device-nya. Oke, itu ya ada. Terus kita di sini diminta untuk memodifikasi mengandung pengecekan dan riwayat. Jadi inventory panggilan atribut untuk dicetak ke layar. Ada for loop-nya. For loop. Di sini ada for loop-nya ya. Seperti itu. Di sini ada tetapkan catatan riwayat keberhasilan atau error. Jadi di task history ini tadi bakal input lagi riwayat yang telah kita lakukan. Terus kita bakal menggunakan struktur kode yang sederhana dan mudah dijelaskan. Oke, seperti itu. Nah, mungkin untuk ini ya timeout. File ini timeout, success, up and down. Terus ini ada kita masukin pilih ada menu-menunya, ada pakai exception juga, ada objeknya, seperti itu. Udah ada OOP-nya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke bagian Nah, untuk OOP tadi, untuk OOP tadi itu di dalam OOP kan ada
Kelas, objek, metode, sama atribut. Nah, kelas itu kita samain aja kayak nih. Di gambar ini kan ada yang namanya seafood. Seafood itu nggak cuma satu, kayak ada udang, ada kepiting, ada ikan, ada lain sebagainya ya, yang berbentuk seafood-seafoodan. Nah, yang namanya kelas itu tuh seafoodnya. Seafoodnya. Kalau misalnya kelasnya itu eh, kelas itu kan nama keseluruhannya ya, jadi nama seafoodnya. Kalau objek itu nama dari hewannya, misalnya objeknya itu ikan, objeknya itu udang, objeknya itu kayak cumi-cumi atau kepiting gitu. Kalau misalnya atribut itu eh, atribut, enggak gimana gitu. Nah, atribut itu kayak ini nih. Atribut pertamanya kayak weight date test tuh. Kalau metodenya itu dia itu kayak mana? Misalnya kayak kepiting kan, kepiting itu berjalan. Nah, kalau ikan itu berenang. Seperti itu. Itu untuk metode cara dia berkembang biak, cara dia hidupnya atau cara dia berjalan atau gimana gitu ya. Oke, dan di sini ada ini ada konsep-konsep untuk menciptakan kehidupan buatan. Ada upper class, middle class, lower class. Method. Metode itu sebuah fungsi yang tertanam di dalam sebuah kelas. Jadi itu yang dinamakan metode. Metode ini ada parameternya. Kalau nggak ada parameter itu bukan metode. Seperti itu. Seperti itu untuk pewaris atau inheritance. Nah, ya. Nah, pewarisan itu untuk meneruskan atribut dan metode dari superkelas. Dan juga diturunkan untuk menghubungkan kelas baru bukan dari awal, tetapi menggunakan serangkaian sifat yang sudah ditentukan. Jadi dari pewaris diturunkan ke yang apa? Warisannya itu diturunkan ke pewaris seperti itu. Ini contoh inheritance ya, kelas Faisal pas kelas Leden Len Van Hales Faisal pas, terus ada ini tracker seperti itu ya untuk inheritance. Nah, mungkin langsung saja kita ke ini yang keberapa ya? Ke-6 kalau salah. Oh, tadi itu masih di dalam 5. Yang ke-6 ini ini
Nah, untuk di yang ke-6 ini kita kan bakal di sini ada deskripsi tugasnya untuk melanjutkan OOP yang sebelumnya menggunakan kelas umum dan untuk semua perangkat jaringan, melainkan membangun hierarki kelas melalui inheritance atau pewaris. Nah, di sini ada parent class, network device, supaya dirancang untuk menurunkan sifat dari kelas yang lebih spesifik, yaitu router device sama switch device. Itu tuh child class-nya. Habis itu kita juga bisa membuat sebuah controller class yang dibuat untuk mengambil alih tugas main module dalam mengelola daftar inventory, seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas untuk instruksi praktikumnya itu kita diminta untuk melakukan penerapan inheritance kayak parent sama child class. Nah, jadi di sini kita tambahin network device-nya. Nah, di sini ada network device-nya sebagai parent class ini yang berisi atribut umum seperti hostname, IP address, sama ini status. Ada 3 ini, hostname, IP address, sama status. Jadi ini fungsinya sebagai parent class-nya network device itu. Nah, terus kita bakal buat 2 buah child class baru, di mana child class-nya itu ada kelas router device, ini router device sama switch device. Seperti itu yang ada di pakai super init-nya itu hostname sama IP address untuk memanggil konstruktor dari parent class tersebut. Nah, pada parent class itu tuh kita buat metode umumnya bernama check status. Jadi di dalam parent class ini kita masukin check statusnya. Ada 20% kemungkinan yang bakal keluar. Terus yang bisa memicu exception berupa perintahnya itu kan time out. Jadi 20% doang. Nah, terus habis itu off reading pada masing-masing kelas. Jadi dimasukin aja ininya sama ya. Terus kita masukin nih pada router device, dia itu bakal masukin cek status, mengembalikan status umum dari parent dan status spesifik. Nah, cek statusnya itu ini ada ini, kita masukin status umum dari parent OSPF. Nah, kita masukin ini untuk outputnya nanti. Nah, nanti kalau kita running bakal keluar seperti ini. Kita masukin hostname-nya, IP address-nya, terus bakal keluar jumlah routernya, terus terjadi kegagalannya itu berapa aja, kita cek statusnya, milik parent class atau bukan, terus mengeluarkan outputnya bakal seperti ini. Nah, kalau untuk switch device itu dia itu fungsinya untuk melakukan spesifikasi VLAN atau STP. Nih, seperti ini. Habis itu kita masuk ke manager. Kita di sini untuk diperintah untuk membuat control manager class. Di dalam manager class itu ada modul baru yang namanya manager kan di dalam NetOps, modul package NetOps itu. Terus di dalam modul tersebut ada yang namanya kita bakal buat kelas baru dengan nama network manager. Terus kita pindahin deklarasi device dan task history-nya kita pindahin ke ini. Nih. Kita masukin ke sini seperti itu untuk supaya modul main itu jadi atribut konstruktor kelas ini aja. Terus kita tambahin metode fungsinya. Habis itu kita lihat nih ada add device
Nih ada ini fungsi-fungsinya ini kita tambahin ya, ada di device, terus ada check all device, sama ada show history. Ini untuk metode fungsionalnya. Terus kita refactoring lagi nih modul utamanya nih. Kita hapus declarations list globalnya, terus kita ganti jadi dipindah ke manager. Habis itu kita lakukan instalisasi satu object manager di awal program. Seperti itu. Terus nah nih di logika manusianya kalau kita mau inisiasi objek, dia itu bakal masukin metode DD device sama class manager supaya dia bisa ngecek koneksinya. Dia itu metode check all device atau bukan seperti itu. Nah untuk ini menu-menunya ya. Nah mungkin untuk modul 6 seperti itu. Modul 6. Iya, lab 6 ya. Salah lagi. Nah, setelah itu kita lanjut ke modul latihan 7. Di latihan 7 itu kita bakal melakukan optimasi kinerja dengan penanganan error. Coba kita buka ya 7. Di sini kita bakal melakukan kita bakal nambahin 3 fitur baru ke dalam simulator, yaitu custom exception yang digunakan buat rancang respon pemulihannya. Terus ada closures itu tuh cuma dipakai buat factory fungsinya aja berdasarkan lokasinya. Terus ada generator yang itu untuk cari perangkat yang bermasalah bersifat on demand. Coba kita lihat untuk kodenya. Ya. Sebentar supaya enak ngeliat kodenya, device-nya. Checker. Oke. Nah, di lab ini kita itu bakal melakukan custom exception untuk fitur respon error spesifik. Kita bakal buat 2 kelas yang merupakan child class exception sama device time at error, authentication error. Di bagian ini nih kelasnya ada device time at error sama authentication error. Terus pengecekan perangkat generatnya di sini kita modifikasi track accept-nya pada menu utama. Kita tambahin percabangannya jadi device timeout error. Iya benar. Sama authentication error ya. Nah, seperti itu. Habis itu dia bakal masukin ini nih errornya, kegagalannya, terus ada outputnya mengirim permintaan reset, kredensial ke admin. Terus di sini ada closure untuk fitur hostname factory. Kita bakal masukin hostname factory-nya atau kode lokasinya.
Nih, ada kode lokasinya ya, ada less IP suffix-nya. Untuk mengembalikan inner fungsional bernama generate nama tipe perangkat sama ID perangkat kita. Terus di sini juga kita bakal nambahin di awal model utama itu kita nambahin misalnya nama kita itu kita masukin GKB number. Seperti itu supaya kita bisa tahu. Ya, seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, terus di dalam ini tuh kita gunain fungsi cursor tersebut saat usernya menambah perangkat baru sehingga perangkatnya itu nggak perlu lagi ditanyain berulang kali seperti itu. Jadi outputnya bakal masukin kayak gini. Ini menu ini tadi ini menunya ini kita masukin router atau switch, terus kita jalin koneksinya, masukin ID-nya. Habis itu bakal ngeluarin GKB router 110 dan ada juga prefix GKB-nya bakal keluar ya. Nah, seperti itu. Untuk generator itu atau iterator dan iterator itu fitur pencarian error on the main. Ini ya. Tambahkan satu menu di perangkat utama atau cari perangkat bermasalah. Menunya kita tambah jadi ini, cari perangkat bermasalah, terus buat sebuah metode generator di device dengan nama find file device. Terus kita masukkan metode untuk melakukan perloopingan. Nih ya, check all device, kita masukin. Oh ini dia find device, kita masukin terus ada errornya. Habis itu menggunakan log yang berstatus failed error, ini lognya ya. Nah, bakal nanti muncul seperti ini outputnya. Nah, mungkin untuk yang ketujuh seperti itu. Habis itu kita cek lagi flag 8-nya, apakah ada kesalahan setiap kodenya. Nah, habis itu kita masuk ke dalam modul yang terakhir ya. Tujuh udah, terus kita ke yang terakhir ada yang namanya ke-8. Nah, di 8 ini kita bakal kita bakal mampu menyimpan data secara permanen. Untuk fitur auto save, audit log bakal diimplementasikan menggunakan konteks manager seperti itu. Nah, di instruksinya ini coba kita buka dulu untuk sebelumnya. Main ya, di dalam main ini ada NetOps, kita buka dulu device-nya. Manajernya sama checker. Sepertinya checker ini nggak perlu lagi. Oke, nah untuk kodenya ini kita memasukkan fitur auto save audit log. Nah, pada menu class controller kita bakal melakukan modifikasi pada bagian pencatatan hasil pengecekan status perangkat.
Sebentar. Nah, list repository dengan menambahkan operation file IO. Terus kita masukin perintah gunakan konteks manager wait open as file dan metode append a supaya setiap baris log baru itu sukses dan violet. Paling bawah pada file teks bernama network audit log. Network audit log. Nih ya, network audit log. Nah, bakal dia ngeluarin sukses ataupun apa? Sukses ataupun violet nih network audit log-nya. Nih. Nah, terus di sini bakal keluar perintah ini. Nah, langsung aja ya coba kita running untuk lab yang terakhir ini. Kita ke sini. CMD. Kita running, kita coba running Python. Nah, di sini ya ada nama kita, aplikasi yang kita buat itu apa, automation test simulator, terus ada namaku, npm ku. Jadi kita masukin perintah 1, kita masukin kan ini kita disuruh milih router ataupun switch, kita masukin router. Terus misalnya kita masukkan ID-nya kayak 24 gitu. Dan jadi dia bakal keluar perangkat GKB router berhasil ditambah. Kalau misalnya kita mau ngecek switch, kita pilih B, kita masukin perangkatnya 77, bakal switchnya juga ditambahin. Coba kita habis itu kita jalanin, coba kita lagi ya, sebentar. Kita jalani nomor 2, bakal mengeluarkan seperti ini, output ini. Sistem otomasi menyimpan baris ke dalam log. Seperti itu. Nah, persis ya untuk hasil ininya, runningnya. Device error. Terangkat nih kan sudah masuk ditambah ke dalam audit log. Nah, kita cek nih audit lognya itu di sini, kita cek di dalamnya itu bakal keluar seperti ini yang kita masukin tadi, history lah ya, itu fungsinya. Nah, setelah itu tadi kan kita masukin 3, kita cek nih riwayat aktivasi terakhirnya, coba kita lihat 4, kita cek ada yang bermasalah atau tidak. Nah, ternyata ada di bagian ini, violet atau device timeout error, destination host unusable. Kita klik enter, maka selesai. Tidak ada perangkat bermasalah lagi. Terus kita lihat 5. Kita cetak laporan insiden jaringannya, sudah masuk nih. Kita cek lagi di audit lognya.
Kalau udah masuk ya tuh. Nah, seperti itu. Habis itu kita keluar. Nah, menutup program. Sampai jumpa. Jadi, aplikasi yang kita mini proyek yang kita buat dari latihan 3 sampai latihan 8 sudah jadi seperti ini untuk hasil akhirnya, mengecek router, switch, status, seperti itu. Nah, setelah itu di sini sudah selesai untuk implementasi tugas labnya. Udah sampai ke 8. Nah, di sini kan saya akan melakukan komponen tugas video. Jadi di sini ada bagian ketiga, refleksi atau tantangan ya. Nah, di sini pada bagian ini kita itu bisa memikirkan materi memikirkan materi yang paling mengubah cara pandang kita, terus dalam program dan menjalankan kegunaannya dalam tugasnya. Terus kita juga bakal mengungkapin materi apa sih yang paling menantang dan sulit di pertengahan semester ini yang udah aku lakuin selama ini. Terus juga bakal nyeritain kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Nah, jadi untuk bagian refleksi tantangan ini, di sini yang pertama itu aku kan cara mengubah pandang kita kan. Nah, yang paling besar itu, yang paling bikin cara karena jujur aja baru pertama kali yang namanya belajar pengkodingan kan, ataupun pemrograman. Nah, di sini kita belajar sistem OOP yang kita pecah jadi struktur program yang paling kayak apa sih bahasanya? Struktur yang paling modular ya, nggak salah. Nah, sebelumnya juga menurutku itu pertama kalau misalnya belajar coding itu cuman kayak nyusun baris-baris kayak instruksi, terus kayak ya nyusun-nyusun kode-kode aja, nggak ada yang namanya untuk apa sih nyusunnya itu secara terstruktur, rapi, terus juga ternyata banyak rumus-rumus ya. Seperti itu sih yang paling bikin cara pemikiranku kalau tugas pemrograman itu ternyata nggak hanya menyusun kode-kode aja, ternyata masih banyak lagi. Kita harus menghafalkan rumus, terus juga mengerti tata letak, struktur, cara bahasa, dan lain sebagainya. Nah, ternyata buat kode itu nggak semudah itu. Ternyata benar-benar susah untuk mengerti kode-kode yang kita buat. Apalagi kalau terjadi error. Susah banget untuk mencari kendalanya gitu. Nah, terus kalau untuk materi yang paling sulit itu ada di bagian kita nentuin closer, generator, mekanisme atau ilusterator itu nah. Di bagian ya itu ya. Nah, di situ tuh di bagian ini. Terus ada di latihan 6 juga susah ternyata itu. Yang bertujuan untuk mengevaluasi datanya gitu kan. Terus
gimana sih cara fungsinya juga mempertahankan kondisi fungsi variabel, terus lokalnya, terus kita gunain kata kuncinya, itu tuh bener-bener susah sih. Terus juga nah yang paling ini tuh gimana caranya supaya kodenya itu, cara penulisannya itu rapih gitu, secara manual gitu, rapi, terstruktur, nggak akan ada flag 8-nya itu nggak ini lagi. Terus juga cara ngebangun teks simulatornya itu atau skrip simulasinya itu yang pisah-pisah dari proyek pertama sampai ke proyek 8 itu tuh nyusunnya itu kayak nyusunnya itu benar-benar susah dari pertama sampai ke 8. Jadi cara ngepasin ininya agak sedikit rumit ya. Nah, mungkin untuk itu yang paling susah. Kalau misalnya kendala utamanya itu di sini aku ini sih cara nentuin ininya, kode-kodenya itu benar-benar cari, apalagi kayak mau ngebentuk suatu narasi. Kita nih mau bikin misalnya kita dikasih kayak gini nih latihan soal nih, terus kita mau bikin kodenya itu tuh bingung harus mulai dari mana, itu tuh bikin ya bingung. Terus kalau udah jadi juga nggak sekali jadi gitu, bakal ada error, dan error itu nggak sekali jadi, bakal kadang ada errornya udah benar tapi ada di error yang lainnya. Jadi seperti itu untuk perkuliahan ini sih, debuggingnya, memecahkan logikanya yang paling rumit untuk kendala pada saat selama mengikuti perkuliahan tersebut, seperti itu. Nah, terus juga udah sih mungkin seperti itu. Nah, habis itu di sini juga mungkin cukup sekian video penugasan saya untuk nilai UTS ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.